Mahabharata berlatar belakang sejarah Kesultanan Mataram, menggetarkan, mendebarkan, menggelorakan semangat, cinta, dan perjuangan umat manusia yang ingin menyibak misteri kehidupan ini. Cerita ini ditulis dan diolah oleh Bu Nergis Muriono, pengarah cerita dan naskah Agung Bahrodi, ilustrasi musik Haris Sabar, teknik dan montase Jenny Mumu, dengan sutradara Ferry Fadli. Kali ini mengetengahkan episode ke-6 dengan judul Roro Sunti. Nyai Sorok dan Sukmo saling berpandangan. Haji Sukmo heran mengapa Nyai Sorok tak memperkenankannya menemui Roro Sunti di rumahnya. Ada yang tersembunyi dalam sorot mata perempuan tua itu, lebih-lebih saat melirik Kiai Pedang Kangkam yang masih tertancap di ruang tengah gubuknya. Kau tahu nggak, kenapa nenek melarangmu? Kenapa? Bukan maksud nenek menghalang-halangimu. Tidak, sama sekali tidak. Lalu, ada apa sebetulnya, Nek? Perhatikanlah Kiai Pedang Kangkam yang masih tertancap di lantai gubuk ini. Nenek. Seluruh kekuatanmu belum pulih benar. Tujuanmu datang ke sini bukan semata-mata ngenger dan menghamba pada nenek. Iya, Nek. Kau ke sini adalah untuk mengambil pasangan Kiai Pedang Kangkam. Kau ingin mengambil Nyai Sampur Jala Sutra. Kalau kau mengabaikannya, lalu bagaimana? Tapi saya ingin sekali mengetahui rahasia keluarga gadis itu, Nek. Nampaknya ada yang tersembunyi di antara mereka. Nenek bukannya melarangmu berhubungan dengan Roro Sunti. Kau boleh, Nger, berkenalan dan berkawan dengannya. Tapi satu hal, kau tidak boleh menginjakkan kakimu di pekarangan Kisrenggi. Nek. Ingat itu, di pekarangannya pun tidak boleh. Apalagi ke dalam rumahnya. Mengapa begitu, Nek? Kenapa? Bukan hanya dirimu, Nger. Siapa saja yang menginjakkan kaki di rumah orang itu, maka ia akan dikirim ke neraka. Haji Sukmo nampak sedih sekali mendengarkan penjelasan Nyai Sorok. Ia pun mengerti. Lalu dia bangkit untuk pergi ke perigi, lebih-lebih ketika matahari dilihatnya mulai tenggelam di ufuk barat. Di batu ini, kau sering duduk termang, Roro Sunti. Dan benar, memang beban hidupmu sangat berat. Kau adalah umpan bagi ayahmu. Kau adalah umpan bagi jalan hidup ayahmu. Kasihan sekali kau, Roro Sunti. Roro Sunti, aku ingin berkawan denganmu. Sunti, sebagai persahabatan denganmu, aku taruh batu bundar segenggam ini di atas batu yang sering kau duduki ini. Aku ingin berkenalan denganmu lebih dekat. Kalau besok pagi kau membalasnya, taruhlah sebuah batu lainnya di dekat batu yang kuletakkan ini. Haji Sukmo meletakkan segenggam batu bundar. Batu bundar itu diletakkan di atas batu hitam yang sering diduduki Roro Sunti. Lalu dia pun meninggalkan batu itu di sana dan dia pergi mandi di perigi. Kasihan cucuku. Kasihan kau, Nger. Bukannya nenek melarangmu, tetapi kau harus hati-hati dalam melangkah. Masih panjang perjalanan hidup yang harus kau lalui. Mudah-mudahan kelak kau tahu apa yang nenek maksudkan. Nek, tunggu! Nek! Nenek, tunggu! Segeralah naik. Ayo pulang. Hari hampir gelap. Sebentar, Nek. Aku pakaian dulu. Haji Sukmo buru-buru mengenakan pakaiannya. Ia lalu berlari mengejar Nyai Sorok yang meninggalkannya. Dia meninggalkan perigi itu dengan 1000 harapan. Dia meninggalkan pesan dengan sebuah batu bundar di atas batu hitam besar yang sering diduduki Roro Sunti. Pada malam harinya, di tempat tinggalnya pun, Roro Sunti memikirkan kehadiran Haji Sukmo. Entah mengapa, kehadiran pemuda itu membuatnya tak bisa tidur. Sukmo, mengapa aku tidak bisa melupakannya? Sukmo, kau pemuda baik, tapi dapatkah aku berkawan denganmu?
Aku takut pada ayah. Mengapa kau buru-buru pergi? Aku ingin sekali berkawan denganmu, Roro Sunti. Sukmo, andaikan aku punya saudara sepertimu, aku tentu senang sekali. Aku bisa berbincang-bincang denganmu. Kau bisa ku ajak bermain bersama. Aku tidak akan membiarkan orang-orang yang mengolok-olok kita hidup. Aku akan menyingkirkan mereka satu persatu apabila mereka meremehkan kita. Aneh sekali. Roro Sunti, kenapa aku tiba-tiba teringat padanya dan selalu teringat padanya? Belum tidur, Nger? Nenek. Belum ngantuk, Nek. Masih ada talas rebus di para-para. Ambillah, habiskan saja daripada besok pagi basi. Nggak lapar, Nek. Beberapa hari kau nampak kurang nafsu makan. Jangan mentang-mentang sering berpuasa dan bertapa, maka kau mengabaikan makanan sehari-hari. Makanlah, jagalah kesehatanmu. Iya, Nek. Nenek juga membuat jahe hangat. Ku taruh di meja ya. Ambil saja, bisa untuk teman kau makan talas. Ayo cepat, Sukmo. Iya, Nek. Cepat kau ambil talasnya. Ayo sini. Lebih baik duduk sama nenek dan minum di sini daripada tidak bisa tidur seperti itu. Sukmo, mengapa kau resah seperti itu? Apakah nenek ini terlalu cerewet dan tidak menyenangkan hatimu? Tidak, Nek. Tidak. Nenek tidak suka melihat cucuku bersungut-sungut dan cemberut terus. Beberapa hari kau nampak murung, Sukmo. Kenapa? Kau masih memikirkan kata-kata nenek yang melarangmu berkawan dengan Roro Sunti? Tidak. Nenek tidak melarangmu, kan? Nenek melarangmu bermain dengannya. Tetapi satu larangan nenek, kau tidak boleh ke rumahnya. Itu saja. Tidak, Nek. Aku tidak memikirkannya kok. Tetapi aku memikirkan bagaimana supaya aku kembali bisa menjadi rangka Kiai Pedang Kangkam yang baik. Syukurlah. Syukurlah kalau begitu. Nenek minta kau bersabar. Kau bersabar, Yang Ger. Segala sesuatu itu ada waktunya, ada saatnya. Kadang-kadang kita terpaksa harus melepaskan apa yang kita cintai. Karena seringkali sesuatu itu bisa lapuk dan hancur, Sukmo. Iya, Nek. Kadang-kadang memang aku harus melepaskan apa yang paling kucintai. Apa yang paling kusukai. Aku telah gagal, Nek. Kegagalan itu bisa diperbaiki. Untuk itulah nenek mengajarkan kepadamu agar kau lebih bijak dalam menghadapi persoalan hidup. Besok malam kau bisa mencabut Kiai Pedang Kangkam. Sarungkanlah kembali pada tempatnya. Tapi jangan lupa, kau harus menahan diri, Yang Ger, ya. Iya, Nek. Makanlah dan minumlah. Jangan sia-siakan tenaga nenek. Nenek telah merebusnya. Nenek telah membuatkan wedang jahe untukmu. Minumlah, ayo minum. Roro Sunti, sedang apakah dirimu? Makanya kalau sedang minum itu pikirannya jangan macam-macam. Kalau kau minum tidak memusatkan diri ya seperti itu akibatnya. Kau bisa tersedak. Nah, kalau minum, kalau makan itu butuh perhatian. Buang air saja kalau tidak sungguh-sungguh ya tidak bisa. Rasanya ada yang memikirkan saya, Nek. Ya tentu saja ada. Kau meninggalkan ayah dan ibumu. Kau meninggalkan kakek-kakek dan nenek-nenekmu. Iya apa tidak? Apakah itu sebabnya, Nek? Ya tentu saja. Tetapi aku belum ada kesempatan untuk menjenguk mereka. Sebelum aku berhasil membawa Nyai Sampur Jala Sutra, aku tidak akan pernah pulang, Nek. Nah, peganglah janji dan sumpahmu itu. Iya, Nek. Aku berjanji. Dan aku pegang sumpahku itu. Apa yang kau letakkan di atas batu hitam itu? Kau tadi sore meletakkan apa? Nek, kau tadi melihatku? Di teratak ini tidak ada yang tersembunyi di mata nenekmu yang sudah mulai rabun ini. Walaupun mata nenekmu mulai rabun, Yang Ger, tetapi nenekmu tidak akan pernah mengabaikan sudut-sudut teratak. Ibarat nenek ini badannya, maka teratak ini adalah pakaian nenek. Nah,
Bagaimana mungkin nenek mengabaikan pakaianku? Hah? Apa yang kau taruh di sana? Ayo sebutkan. Ayo. Ya, aku hanya menaruh sebuah batu bundar, Nek. Sukmo. Iya, batu bundar. Loh, kok mengapa nenek menertawakan saya? Tentu saja tertawa kepadamu, Ger. Karena nenek teringat pada masa lalu di mana nenek pernah muda. Sukmo. Ada apa, Nek? Kehadiranmu di sini mengingatkan nenek pada puluhan tahun yang silam, di mana nenek ini pernah jatuh hati pada seorang pemuda. Nenek tidak mengolok-olokku? Mengapa kau berpikiran negatif pada nenekmu? Nenek kan berbicara sungguh-sungguh. Kehadiranmu di tengah-tengah gubuk nenek ini benar-benar memberikan warna baru dalam kehidupan nenek. Nek, apakah tidak layak bagiku apabila memikirkan perempuan? Kau menginginkan gadis itu, Nek. Nyai Sorok memperhatikan pijar-pijar cinta yang menyala di kedua mata anak asuhnya. Ia memandang Aji Sukmo dengan seksama. Wajah pemuda itu memerah, lalu tersipu-sipu malu, mengangkat wajahnya dan membalas tatapan Nyai Sorok. Pemuda itu teringat apa yang dilakukannya tadi pagi di tepi sendang teratap. Mengapa nenek memandangku seperti itu? Adakah yang aneh pada aku, Nek? Tidak ada yang aneh, Ger. Hanya saja kisah umat manusia ini seringkali hadir dan datang di hadapan kita. Kisah Nyai barangkali tidak jauh beda dengan kisah yang kau alami saat ini. Sukmo jadi tidak enak, Nek. Nenek tahu kalau aku memperhatikan anak perampok itu? Anak perampok, anak raja, anak petani, atau anak siapapun juga, semuanya adalah manusia. Apakah nenek tidak setuju apabila aku ingin mengetahui siapa sebetulnya mereka? Siapa yang menghalang-halangi orang yang ingin menyampaikan rasa hati dan pikirannya? Jadi nenek melihatku saat aku menaruh batu bundar di atas batu hitam? Jangan marah, Ger. Kau tidak perlu marah pada nenek. Saya tidak marah, Nek. Tapi saya malu. Kau tidak mencuri, Ger. Kau bukan pencuri. Kau adalah cucuku yang baik. Tidak perlu malu di depan nenek. Sebetulnya aku tak ingin hal ini diketahui nenek. Lagi pula tugas dan kewajiban utamaku belum selesai. Kalau memang kau mempunyai tujuan yang mulia, nenek tidak akan pernah merintangimu. Terima kasih, Nek. Orang yang tertekan hidupnya memang membutuhkan seorang teman sejati. Ia membutuhkan seorang sahabat sejati. Iya, Nek. Orang yang benar-benar satu hati dan batinnya. Orang yang benar-benar mengetahui hati dan pikiran serta perasaan. Kau ingin menjadi sahabat sejati Roro Sunti? Tak ada salahnya kau menjadi kawannya. Tetapi sebelumnya kau harus ingat, banyak tantangan di depanmu. Aji Sukmo menundukkan kepalanya, tersenyum sambil bertopang dagu. Dia memperhatikan lantai tanah yang memerah dan padat, rata, halus sekali di rumah Nyai Sorok. Sementara Kiai Pedang Kangkam, pusakanya, masih tertancap di sana. Dia tersenyum sendiri, lalu memandang Nyai Sorok dengan wajah memerah. Suatu senja yang temaram, ketika langit memerah disapu cahaya sinar matahari senja, Sukmo datang ke tempat di mana Roro Sunti biasa duduk. Roro Sunti, setelah berhari-hari kutunggu, ternyata kau datang juga. Kutaruh batu ini untuk menanggapi ajakanmu. Esok sore, datanglah di tempat yang sama. Aku akan datang di sini, dan kita bisa bicara panjang. Roro Sunti, ia meletakkan sebuah batu di samping batu yang kuletakkan di sini. Baiklah,
Untuk menanggapi apa yang disampaikannya, aku harus menaruh 3 butir batu kerikil di bawah 2 batu ini hingga menunjukkan sebuah anak panah. Aji Sukmo tersenyum sendiri setelah meletakkan 3 butir batu kerikil sebesar kelereng. Batu kerikil itu ia letakkan sebangun dengan anak panah. Roro Sunti, kuletakkan 3 butir kerikil ini di bawah batu yang telah kita letakkan. Ini adalah menunjukkan kalau aku mengucapkan terima kasih kepadamu karena kau telah menyambut ajakanku untuk berkawan. Esok sore, di tempat ini kita bertemu. Lama sekali kau tidak bersama-sama dengan kami, Sunti. Kemana saja kau? Kau seperti tidak tahu saja, Semi. Aku selalu di rumah. Aku tidak berani pergi kemana-mana. Lebih-lebih ayah pergi ke kota. Kulihat kemarin kau berlari-lari mengenakan pakaian mewah dan mengenakan perhiasan yang tidak dimiliki gadis-gadis di sini. Mengapa kau malah sedih, Roro Sunti? Aku datang dari jauh menemanimu. Aku sudah pamit kepada bapak dan ibuku. Kenapa kau menangis? Aku tidak tahu, Roro Semi. Seringkali aku menjadi sedih apabila ada orang yang mau memperhatikan diriku. Bagaimanapun juga, semuanya telah terjadi dan harus kau alami, Roro Sunti. Siapa yang bisa merubah takdir seseorang? Siapa? Aku tidak bisa hidup terus-menerus seperti ini, Roro Semi. Selalu dijadikan oleh bapak. Coba bayangkan saja, kalau kau diajak bapakmu ke kota, apakah kau tidak senang? Tetapi apa yang terjadi? Iya, apa yang kau alami? Aku diberikan harapan yang muluk-muluk. Diajak ke kota raja, diajak untuk menikmati dan melihat tontonan. Tetapi sampai di tengah jalan, Tuhan, ayah merampok dan aku ditinggalkan begitu saja. Aku dijadikan umpan lagi. Roro Sunti, malang betul nasibmu. Aku tidak tahu apa yang diinginkan bapak. Aku tidak mengerti, Roro Semi. Seringkali dia berbuat nekat dan seenaknya. Aku tidak mungkin hidup terus-menerus begini, menuruti keinginan bapak. Aku sudah besar. Iya, sekarang kau tidak perlu bersedih. Ada aku yang menemanimu. Aku tahu perasaanmu. Wajar bagi seorang gadis yang senantiasa dipingit. Ayahmu, ibumu orang baik-baik, Roro Semi. Mereka bekerja sebagai petani yang ulet dan tangguh. Mereka tidak akan pernah memaksamu ini dan itu. Asalkan kau rajin membantu mereka mencabuti rumput di sawah, menyiangi padi atau menanam kedelai. Kalau aku tidak bisa berbuat apa-apa. Kalau begitu benar kata orang. Kalau Doro dan Podang dibunuh ayahmu. Orang-orang sudah tahu kalau ayahmu yang melakukannya. Tetapi mereka tidak berani berbuat apa-apa. Ayahmu mendapat perlindungan dari pamong praja di desa ini. Mereka bersekongkol. Tidak tahulah, Roro Semi. Aku tidak mau memikirkannya lagi. Pusing aku. Haruskah hidupku selalu seperti ini? Lalu siapa pemuda yang memukul ayahmu? Katanya pemuda itu memiliki kepandaian yang luar biasa. Kau kenal dia? Tidak. Kau tidak mengenalnya? Katanya ia pernah menjagaimu dan mengawasimu dari kejauhan. Siapa yang bilang, Roro Semi? Banyak sekali. Para pemuda di desa kita ramai sekali membicarakan dirimu dan membicarakan pemuda itu. Sayang, pemuda itu jarang nampak dan menghilang begitu saja. Tidak ada yang tahu di mana ia tinggal.
Apakah benar kau tidak tahu, Roro Sunti? Aku tidak tahu, Semi. Sungguh, aku tidak tahu. Seharusnya kau tahu. Dari mana aku tahu, Roro Semi? Kau jangan mendesakku yang bukan-bukan. Kau jangan menganggapku seperti itu. Jangan membuatku semakin bersedih. Kau benar-benar tidak tahu pemuda itu? Sungguh, aku tidak tahu. Baiklah, aku tidak akan mendesakmu, Roro Sunti. Tapi suatu saat, apabila kau tahu, aku ingin kenalan dengannya. Kita harus memasang strategi dan menjebak pemuda itu. Jangan sampai ia membuat keonaran di sini. Roro Semi, aku tidak tahu siapa dia. Aku tidak tahu. Tapi yang jelas, ayahku tidak suka padanya. Roro Sunti hanya bisa diam. Wajahnya memerah dan dia tidak mau membalas tatapan Roro Semi, saudara sepupunya. Roro Sunti lalu perlahan merebahkan diri di balai-balai kayu. Roro Semi pun mengikutinya sambil mencubit lembut lengan Roro Sunti. Secara sepintas, kulihat kau senantiasa berbahagia, Sunti. Itu hanya luarnya saja, Semi. Aku tidak tahu harus berbuat apa. Ayah tidak mau mendengarkan kata-kataku. Ia selalu merampok dan membunuh, Semi. Dan akulah yang selalu digunakan menjadi umpan. Kau sendiri bagaimana? Seandainya dirimu merasakan seperti aku. Amit-amit cabang bayi. Jangan sampai hal itu terjadi dalam hidupku, Sunti. Aku tidak ingin sanak saudara kita, keluarga kita, menjadi hancur berantakan. Tidakkah kita diperkenankan untuk merasakan kehidupan yang lebih baik? Seandainya ayah mau mendengarkan kata-kataku, seandainya apa yang diucapkan sama dengan apa yang dilakukannya, maka kejadiannya tidak seperti ini. Aku malu sekali, malu sekali. Malu pada pemuda itu tentunya. Kau Semi, kalau kau tergila-gila kepadanya, carilah dia. Aku tidak mau. Mana mungkin perempuan mengejar-ngejar laki-laki, Sunti. Nggak zaman. Aku tidak mungkin melakukannya. Kalau tidak ya sudah, tidak perlu kau bicarakan. Pemuda itu memang baik, tetapi aku tidak mungkin mengejarnya karena aku sendiri tidak tahu di mana ia tinggal, siapa namanya. Apalagi untuk berdekatan dengannya. Ia datang dan pergi seperti siluman. Kau tidak berbohong kepadaku, Sunti? Kalau kau mengatakan aku berbohong, sama halnya kau menuduh aku mengikuti watak ayahku. Roro Sunti tidak pernah berbohong. Mengapa kau menertawakan aku, Roro Semi? Kenapa? Ada yang lucu? Ya, karena aku memikirkan diriku sendiri. Setiap kali aku mengatakan tidak berbohong pada seseorang, artinya aku sudah berbohong 10 kali. Sunti. Jadi kau telah menuduhku berbohong? Kau sendiri yang mengatakannya. Aku yakin kau tahu siapa pemuda itu. Aku percaya. Kau tidak boleh berbohong kepada aku, Roro Sunti. Kalau tidak percaya ya sudah. Kalau kau menganggapku berbohong, ku terima. Apa beratnya? Sudah, jangan kau masukkan hati. Aku hanya ingin tahu saja. Nampaknya diam-diam kau jatuh hati kepadanya ya? Roro Semi, tega sekali kau bilang seperti itu. Jangan, Roro Semi. Kau jangan bilang seperti itu. Aku cukup sakit menghadapi sikap ayahku. Jangan kau tambah beban yang lain. Aku mengerti hati dan perasaanmu. Kalau aku tidak mau mengerti, tentu saja aku tidak mau datang kemari menemanimu. Biar kau sendiri dihampiri babi hutan. Kau sudah tidur, jangan macam-macam. Roro Sunti memiringkan tubuhnya, membelakangi Roro Semi yang tersenyum cengar-cengir. Roro Semi memang suka menggoda saudara sepupunya itu. Dia pun akhirnya memiringkan tubuhnya juga. Sama-sama memungkungi. Mereka berusaha memejamkan mata, tetapi malam itu mereka sibuk dengan hati dan pikiran masing-masing. Sementara itu, Aji Sukmo yang tidur di rumah Nyai Sorok pada saat yang sama bangkit dari pembaringannya. Perlahan-lahan dia meninggalkan balai-balai bambu yang beralaskan tikar pandan. Kiai Pedang Kangkam. Pada malam ini juga aku ingin memulai mempersiapkan diri menjadi orang kamu yang baik. Aji Sukmo, ngger anakku. Peliharalah Kiai Pedang Kangkam sebaik-baiknya. Sebab Kiai Pedang Kangkam aku pertaruhkan dengan jiwa dan ragaku. Nyawaku sebagai taruhannya.
Belajarlah dan jadilah rangka yang baik. Eyang Tayu, amanatmu akan kupegang sepanjang hidupku. Dan apabila kau berani, janganlah tergesa-gesa pergi ke Mataram. Akan tetapi carilah dahulu sang mempelai pasangan abadi dari Kiai Pedang Kangkam yang telah bersarang dalam tubuhmu. Kalau kau mendapatkan Nyai Sampur Jalasutra, maka tidak seorang pun yang dapat menandingimu. Eyang Tayu, aku telah gagal menjadi rangka yang baik, sehingga aku bisa sakit ketika berada di teratak ini. Sehingga aku ngawur. Aku tergesa-gesa melangkah tanpa memperhitungkan syarat-syaratnya. Sukmo, kalau kau ingin mendapatkan Nyai Sampur Jalasutra, maka kau harus membawa kembang sekaman, menyalakan dupa dengan kemenyan madu. Duduklah bersila dan tancapkan pusaka Kiai Pedang Kangkam di hadapanmu. Kau harus duduk 40 hari 40 malam lamanya. Maka setelah kau melakukan semuanya itu, pasti kau bisa mendapatkan Nyai Sampur Jalasutra. Ingatlah Sukmo, kau harus berumur 17 tahun. Wulan, aku teringat kepadamu. Aku masih ingat akan pesan-pesanmu. Ya, aku akan senantiasa melangkah sesuai dengan petunjukmu. Sayang, kemarin aku lupa. Di manakah kau sekarang? Sukmo, seorang sahabat adalah bagaimana kita senantiasa sehati, melangkah bersama senang dan susah. Tetapi kau mementingkan dirimu sendiri, Sukmo. Kau telah melukai hati Nyai Sorok. Kau selalu menengkarinya, kau memukulnya. Apakah tidak sakit, kau pikir? Wulan, benar. Aku telah memukul. Aku telah menyakiti Nyai Sorok waktu aku kecil. Tapi tak akan pernah kuulangi lagi. Maafkan aku, Wulan. Aji Sukmo kemudian duduk bersila tepat di hadapan Kiai Pedang Kangkam yang masih menancap di lantai tanah. Dia memusatkan hati dan pikirannya. Dia mengosongkan batinnya untuk menerima kembali kehadiran Kiai Pedang Kangkam. Ia ingin menjadi warangka yang baik. Setelah membaca doa-doa, maka dia pun mengulurkan kedua tangannya ke angkasa. Wajahnya tengadah ke langit. Tangannya bergetar hebat. Duh jagat Dewa Betara, duh Sang Hyang Wiseso, duh Gusti Kang Moho Agung, Tuhan langit dan bumi, ulurkanlah tanganmu dan berikanlah kekuatan kepadaku, agar aku mampu menerima kembali kehadiran Kiai Pedang Kangkam, agar aku menjadi warangka yang baik. Terpujilah namamu. Besarlah segala karya dan karuniamu. Oh Gusti yang Maha Agung, aku telah siap. Tubuh, jiwa dan rohku telah siap untuk menjadi rangka yang baik. Perlahan-lahan tangan Aji Sukmo yang tengadah ke angkasa itu makin bergetar hebat. Perlahan turun ke bawah, lalu keduanya menggenggam gagang pedang Kangkam. Pusaka Kiai Pedang Kangkam itu pun ikut bergetar. Pamornya yang berwarna kehijauan itu semakin menyala, mempengaruhi seluruh tubuh Aji Sukmo. Kiai Pedang Kangkam, aku berjanji untuk menjadi sahabatmu. Aku berjanji untuk menjadi orang kamu yang baik. Kiai Pedang Kangkam, sekarang bersemayamlah dalam lengan kiriku. Menyatulah dalam tubuhku, jiwaku, dan rohku. Aku akan berusaha memeliharamu, seperti halnya aku memelihara tubuhku sendiri. Sekonyong-konyong, pusaka Kiai Pedang Kangkam itu pun makin bergetar hebat dan berdesing-desing luar biasa. Pusaka Kiai Pedang Kangkam itu dipegang Sukmo dengan tangan kanannya, sementara tangan kirinya terulur lurus ke depan, dan Kiai Pedang Kangkam itu perlahan-lahan ia sandarkan di bahunya.
Dan pada saat itulah Haji Sukmo! Nyai Sorok terkejut sekali ketika melihat kilatan cahaya yang menyilaukan memancar dari tubuh Sukmo, dan dia hampir terpental dari tempat tidurnya ketika melihat tatapan mata Sukmo yang bagaikan memiliki kuasa gaib dan luar biasa. Namun sebaliknya, Sukmo hanya berdiam diri, memandang lurus ke depan dan tetap bersila tegak lurus. Pemuda itu melakukan semadi, dan ia kembali mengingat-ingat apa yang pernah dialami dalam hidupnya selama bersama Kitayu. Nyai Sorok perlahan-lahan menghampirinya. Nah, apa yang akan terjadi kemudian pada Aji Sukmo? Saudara pendengar, silakan menunggu seri berikutnya dalam serial Wahyu Astabrata ini. Sampai jumpa.